Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Qahirul jabbarin wal mutakabbirin, nasirul madlumin wal mustadafin. Assalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in wa sayyidul anbiya'i wal mursalin, habibina wa sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin al-mukhlisin al-madlumin wa ala ashabihi al-mukhlisin al-muntajabin. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Hari ini telah memasuki 12 Muharram. Mungkin pada hari-hari ini Al-Husain alaihi salam telah syahid. Tapi perjuangan Zainab dan As-Sajjad baru saja dimulai. Mari kita mengenang apa yang terjadi pada keluarga sang imam yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika ia berfirman, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Dan juga ketika Allah berfirman dalam firman-Nya yang lain, faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum nisa'ana wa nisa'akum anfusana wa anfusakum summa nabtahil wa naj'al la'natullah 'alal kadhibin. Seorang yang dibawa oleh Rasulullah untuk membuktikan kebenaran agama dalam mubahalah. Seorang yang Allah sebut dalam Al-Quran, seorang imam yang Allah sebut dalam Al-Quran ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuridullah liyuziba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Seorang imam yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebut dalam sabdanya, innal Hasan wal Husain sayyidus syababi ahlil jannah. Seorang yang Rasulullah sebut dalam sabdanya, Husain minni wa ana min Husain. Sungguh Husain dariku dan aku dari Al-Husain. Tapi apa yang dilakukan kepada imam di padang Karbala? Imam Ali Zainal Abidin alaihi salam menggambarkan dalam bagian akhir pidatonya di Istana Yazid. Imam Zainal Abidin alaihi salam berkata, Ana ibnu maqtulun dulma. Aku adalah putra seorang yang terbunuh dalam keadaan zalim. Ana ibnu atsyanan hatta qada. Aku adalah putra seorang yang kehausan hingga akhir hayatnya. Ana ibnu mahzuzun ra'si. Ana ibnu maslubul imamati warida. Aku adalah seorang yang serban dan pakaiannya dirampas. Ana ibnu tarihil Karbala. Aku adalah putra seorang yang kepalanya terjatuh di padang Karbala. Ana ibnu man bakkat alaihi malaikatus sama. Aku adalah putra seseorang yang malaikat langit berduka atasnya. Ana ibnu man nafhat alaihi al-jinnu fil ardi wat tayyaru fil hawa. Aku adalah putra seorang yang diratapi oleh para jin di bumi dan para burung di langit, di udara. Ana ibnu man ra'sihi ala sinan. Itu sebab aku adalah putra seorang yang kepalanya tertusuk di atas tombak. Ana ibnu man harumihi minal iraqi ila syam. Itu sebab aku adalah putra seseorang yang kehormatannya diarak dari Irak hingga Syam.
setelah Al-Husain alaihi salam syahid. Setelah Al-Husain alaihi salam syahid dan kepalanya dipisahkan dari badannya, Umar bin Sa'ad laknatullah alaih memerintahkan pasukan berkuda untuk berkumpul dengan memakai sepatu-sepatu besi. Ia hendak menghancurkan dan mempermalukan keluarga Muhammad, dan dimulai dari para sahabatnya. Ketika ia memerintahkan pasukan berkuda untuk menginjak tubuh-tubuh Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi, Bani Riyah yang terdapat dalam kubu Umar bin Sa'ad, dengan tegas menolaknya. Mereka berkata, "Cukuplah, engkau telah membunuhnya. Janganlah engkau permalukan lagi kami." Ketika Umar bin Sa'ad memerintahkan pasukan berkuda untuk menghancurkan Habib bin Madahir dan Muslim bin Al-Fijah, Bani Asad yang terdapat dalam pasukan Umar bin Sa'ad berkata, Janganlah engkau permalukan kami Bani Asad dan menghancurkan tokoh-tokoh dari kami." Satu demi satu terdapat anggota sukunya dari sahabat Al-Husain, terdapat anggota sukunya yang ada di pasukan Umar bin Sa'ad. Akhirnya Umar bin Sa'ad berkata, "Kalau gitu baiklah, langsung saja pada keluarganya. Siapkan, hancurkan tubuh Abu Fadl Abbas dan saudara-saudaranya." Di situ Shimir bin Ziljausan laknatullah alaih berkata, "Ibu mereka dari Bani Kalb, janganlah engkau hancurkan, karena janganlah engkau permalukan tokoh-tokoh, putra dari tokoh, cucu-cucu dari tokoh suku saya." Akhirnya Ibnu Sa'ad pun membatalkan niatnya. Kalau begitu, Umar bin Sa'ad berkata lagi, "Siapkan untuk menghancurkan Al-Akbar." Dari sisi ibunya Al-Akbar adalah kalau dari ayahnya, nenek dan kakek, sisi ayah Al-Akbar adalah Rasulullah, Sayyidah Khadijah Amirul Mukminin, Sayyidah Fatimah. Tapi dari sisi ibunya merupakan cucu dari tokoh Bani Saqif, Urwah bin Mas'ud As-Saqafi. Dan juga dari sisi neneknya, nenek dari ibu, masih merupakan anak dari Abu Sufyan. Jadi jika mau melihat orang yang paling bangsawan dari sisi tubuh, dari sisi Arab itu merupakan orang yang sangat membanggakan sukunya. Yang jika ingin melihat yang paling bangsawan di segala sisi, lihatlah Ali Akbar. Dari semua sisi suku yang paling besar dan paling ditakuti dari bangsa Arab ada dalam garis darah Ali Akbar alaihissalam. Oleh karena itu, ada juga pasukan yang menolak untuk menghancurkan tubuh Al-Akbar dan yang lainnya, satu persatu. Tapi akhirnya Umar bin Sa'ad laknatullah alaih berkata lagi, "Ada satu orang yang tidak ada perwakilan sukunya dari kubu kita.
ada satu orang yang ayahnya adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ibunya Sayyidah Fatimah Zahra, kakeknya Rasulullah, neneknya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Satu orang yang tidak ada perwakilan sukunya, kabilahnya di pasukan Umar bin Sa'ad, yaitu Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Umar bin Sa'ad memerintahkan 10 orang pasukan berkuda dengan kudanya yang besar dalam mengasah sepatu kuda tersebut untuk menginjak-injak tubuh suci Aba Abdillah. Untuk menginjak tubuh suci Aba Abdillah. Bagaimana keadaan Fatimah Zahra melihat ini? Belum cukup mereka memerintahkan Umar bin Sa'ad laknatullah alaih memerintahkan pasukannya untuk menyerang tenda-tenda, untuk membakar tenda-tenda. Para perempuan, anak-anak, dan satu Imam Zainal Abidin alaihi salam yang terbaring di pesakitan, dipimpin oleh Sayyidah Zainab, melawan pasukan yang ditugaskan untuk menghancurkan, untuk membakar tenda-tenda. Tenda-tenda pun dibakar. Cucu-cucu Rasulullah berlarian dari tenda ke tenda. Ruqayyah, Sukaina berlarian dari tenda ke tenda. Anak-anak berlarian dari tenda ke tenda yang terbakar. Hingga Shimir bin Zaljawsan laknatullah alaih mendatangi Sayyidah Zaid, melihat ada satu orang laki-laki yang bertahan, satu orang laki-laki yang terbaring sakit, dan ia masih hendak membunuhnya. Ketika ia hendak membunuh Imam Zainal Abidin, Sayyidah Zainab menghalanginya. Dan Sayyidah Zainab berkata dengan gagah berani, "Jika engkau ingin membunuh keponakanku, maka bunuhlah aku. Di situ Shimir mengurungkan niatnya dan mundur. Mereka mundur bukan karena takut membunuh perempuan, karena mereka tidak mengenal belas kasihan. Mereka tidak mengenal belas kasihan sama sekali, bahkan mereka membunuh anak bayi. Tapi mereka ketakutan melihat keberanian Sayyidah Zainab, hingga membuat mereka takut dan mundur, dan menggagalkan niat mereka untuk membunuh Imam Zainal Abidin. Dan mereka dan para tawanan pun dibawa. Mulai dipersiapkan untuk ditawan dan mulai mau dibawa ke Kufah. Sebelum kita melanjutkan, kita haturkan salam
kepada Sayyidus Syuhada alaihi salam. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Pada malam itu, kondisi padang Karbala, di tengah-tengah tenda yang terbakar, anak-anak yang berlarian, yang diserang dari berbagai sisi, yang dirampas. Ada yang meneriakkan wa Husaina, ada yang meneriakkan wa Abbasa, ada yang meneriakkan di manakah Al-Husain, di manakah Abbas, di manakah Habib bin Madahir, di manakah Al-Akbar. Ketika perempuan dan anak-anak berlarian, api yang menyambar sampai pada malam tersebut. Pada malam tersebut, seorang Sayyidah Zainab mencoba menenang setelah pasukan Umar bin Sa'ad kembali. Sayyidah Zainab mencoba menenangkan. Sayyidah Zainab mencoba menenangkan yang ada di sana, yang kehilangan anaknya, yang kehilangan suaminya, yang kehilangan, ada yang kehilangan, ada seperti Dailam, istri dari Zuhair bin Qaim. Dailam menyuruh budaknya untuk mengantarkan kain untuk menutupi tubuh suaminya. Akhirnya budak itu pun berjalan di antara badan, di antara jasad-jasad yang dipenuhi oleh panah, tombak, dan tanpa kepala. Melihat itu, budaknya pun kembali, dan Dailam berkata, "Wahai budakku, apakah engkau telah menutupi tubuh suamiku, Zuhair?" Budaknya menimpali, Maaf, dan maaf. Aku tidak sanggup menutupi tubuh suamimu." "Mengapa?" "Karena di perjalanan aku melihat tubuh putra Fatimah, dan aku menggunakan kain tersebut untuk menutupi tubuh putra Fatimah." Dailam berkata, "Semoga Allah merahmatimu karena engkau telah memilih putra Fatimah dibanding yang lainnya." Juga dengan perempuan-perempuan lain, Sayyidah Zainab berusaha tenangkan. Sayyidah Zainab berusaha menenangkan Laila yang kehilangan Akbar, berusaha menenangkan Ramlah yang kehilangan Qasim.
Tapi siapa yang menangkan Sayyidah Zainab? Padahal ia kehilangan Muhammad dan Aun, kehilangan ponakannya, kehilangan saudaranya. Sayyidah Zainab mencoba mencari, ada satu perempuan yang tidak terlihat di tendanya. Sayyidah Zainab berusaha mencari Rubab. Di manakah Rubab? Di manakah Rubab? Ketika Sayyidah Zainab berjalan keluar, ia menemukan Rubab, istri Imam Husain alaihissalam, ibu dari Ali al-Asghar, yang sedang mencoba menggali-gali tanah. Zainab berkata, kenapa? Aku ingin, di manakah bayiku? Di manakah bayiku? Di manakah bayiku? Aku ingin menghilangkan rasa hausnya. Zainab mencoba menenangkan Rubab dan membawanya kembali ke tenda. Sampai akhirnya pasukan pun disiapkan. Pasukan Umar bin Sa'ad menyiapkan untuk membawa mereka ke Kufah. Keluarga Rasulullah, cucu dan cicit Rasulullah, 50 tahun, hanya 50 tahun setelah syahidnya, setelah wafatnya Rasulullah, menjadikan tawanan. Menjadikan tawanan diarak dari padang Karbala menuju Kufah dalam waktu beberapa hari. Akhirnya mereka sampai masuk kota Kufah. Di Kufah, Sayyidah Zainab berpidato. Imam Zainal Abidin alaihissalam berpidato di depan istana Ibnu Ziyad. Juga Fatimah binti Husain berpidato di istana Ibnu Ziyad yang mengguncangkan warga Kufah, mengguncangkan perempuan-perempuan Kufah dan para laki-laki Kufah yang berkhianat, juga para setan yang duduk di singgasana. Mungkin kita akan membahas pidato-pidato tersebut di kesempatan yang lainnya. Di situ Sayyidah Zainab alaihissalam ditanya oleh Ibnu Ziyad, lihatlah apa yang Allah lakukan kepadamu. Sayyidah Zainab berkata, la ra'aitu illa jamila. Sungguh aku tidak melihat apapun kecuali keindahan. Bayangkan seorang ibu yang baru kehilangan anaknya, baru kehilangan dua anaknya, baru kehilangan saudaranya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Sayyidah Zainab masih bersama Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bersama ibunya Sayyidah Fatimah, bersama kedua kakaknya Al-Hasan dan Husain. Ketika Sayyidah Fatimah Zahra syahid, ia masih bersama ayahnya dan kakak-kakaknya. Ketika Amirul Mukminin kepalanya ditebas di Kufah hingga kesyahidannya, Sayyidah Zainab masih bersama Al-Hasan dan Al-Husain. Ketika Al-Hasan syahid dengan racun yang mematikan, Sayyidah Zainab masih bersama Al-Husain. Tapi ketika Al-Husain syahid, bersama siapakah Zainab? Pada kurang lebih 3 hari
setelah tragedi Karbala, keluarga Rasul menjadi tawanan, ditahan di Kufah. Pada saat yang sama, Bani Asad, satu kabilah, satu suku, terkemuka di Kufah, dikumpulkan oleh istri-istrinya. Perempuan-perempuan Bani Asad berkata, jadilah kalian laki-laki. Setidaknya jika kalian tidak membantu putra Fatimah, setidaknya kuburkanlah putra Fatimah dan para sahabatnya. Akhirnya Bani Asad pun pergi ke Karbala. Ketika mereka sampai di padang Karbala, mereka kebingungan. Siapa yang harus dimakamkan di mana? Dan ini siapa? Karena banyak dari para sahabat Al-Husain dan keluarga Al-Husain yang kepalanya tertancap di atas tombak. Tapi ketika itu mereka melihat ada seorang pemuda. Mereka melihat seorang pemuda yang sedang sholat. Ketika dilihat, ternyata pemuda tersebut adalah Imam Ali bin Husain Zainal Abidin Sayyidus Sajidin. Karena tidak ada yang bisa memakamkan seorang imam, tidak ada yang mengurus jenazah imam kecuali imam. Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam pernah berkata ketika ditanya oleh sahabatnya, siapakah yang memakamkan Al-Husain? Dan siapakah yang memakamkan ayahmu? Imam Ali Ar-Ridha alaihissalam berkata, aku yang memakamkan ayahku. Walaupun aku berada di Madinah, ayahku di Baghdad, tapi aku bisa untuk mengurus jenazah ayahku. Sama seperti Ali Zainal Abidin alaihissalam yang ketika hal yang sama di Kufah, tapi Allah bisa mengeluarkannya dan memindahkannya untuk berjalan, untuk keluar tanpa diketahui menuju padang Karbala. Imam Zainal Abidin alaihissalam melihat orang-orang dari Bani Asad tersebut, dan Imam Zainal Abidin alaihissalam berkata, jika kalian ingin membantu, maka buatkanlah 3 makam. Yang pertama, kuburkan semua sahabat Al-Husain di satu lubang. Dan yang kedua, untuk semua keluarga Al-Husain, saudara-saudaranya dan anak-anaknya, dan tokoh-tokoh Bani Hashim. Dan untuk ketiga, kuburkanlah Habib bin Madzahir di situ. Dan aku akan menyiapkan makam untuk ayahku. Imam Zainal Abidin alaihissalam menyiapkan makam untuk ayahnya. Ketika ia memakamkan ayahnya, juga memakamkan adiknya yang bayi. Setelah itu Imam Zainal Abidin alaihissalam berjalan ke arah sungai Furat dan memakamkan Abu Fadl Abbas yang sendirian di sungai Furat karena beliau tidak ingin dibawa ke tenda karena panah yang paling menyakitkan yang tertusuk
kepada diri Abbas bin Ali alaihi salam, bukan yang menusuk pada tubuhnya, melainkan anak panah yang menusuk pada kantung air yang hendak dia serahkan kepada anak-anak Al-Husain yang kehausan. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Dan itulah Al-Husain alaihi salam yang baru bisa dimakamkan 3 hari setelah kesyahidannya. Seorang yang terbunuh dalam keadaan kehausan, sendirian, terasing. Maka itu di doa nutbah, doa dari Imam Mahdi alaihi salam, kita diajarkan untuk bertanya, berdoa, di manakah seorang yang akan membalas darah yang tertumpah di Karbala. Sang penolong, Al-Qaim min Ali Muhammad. Oleh karena itu, sebelum menyelesaikan pertemuan kali ini, kita sama-sama mengangkat tangan untuk berdoa untuk imam kita, Imam Sahibul Asri waz Zaman, Al-Mahdi min Ali Muhammad, ajjalallahu ta'ala farajjahu syarif. Allahumma kun liwaliyikal hujjah ibn al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hazi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskanahu arduka tau'an wa tummatiyahu fiha tawilan birahmatika ya arhamar rahimin. Bihubbi sayyidis syuhada wa sayyidis syabab ahli jannah ala nabi wa alihi salawat Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.